Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat, baik, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, perkenankan saya, Heru Purnomo, menyampaikan materi tentang sholat jamak dan sholat qasar. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan cara melaksanakan sholat jamak dan sholat qasar. Allah memberikan rukhsah atau kemudahan atau keringanan bagi hambanya yang ingin melaksanakan sholat fardu dengan sebaik-baiknya. Apa bentuk rukhsah atau keringanan tersebut? Yaitu yang pertama adalah sholat jamak. Untuk sholat jamak itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah sholat jamak takdim, yaitu menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu di waktu sholat yang pertama. Sedangkan yang kedua yaitu sholat jamak takhir, dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu di waktu sholat yang kedua. Untuk keringanan yang kedua yaitu sholat qasar, dengan cara meringkas jumlah rakaat sholat fardu yang memiliki 4 rakaat sholat. Nah, untuk yang ketiga ini penggabungan dari sholat jamak dan sholat qasar, yaitu biasanya dilakukan selain menggabungkan juga sekaligus meringkas jumlah rakaatnya. Nah, untuk siapa saja yang mendapatkan keringanan atau rukhsah ini? Yang pertama adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau sering disebut dengan musafir, yang jarak perjalanannya adalah lebih dari 80,640 km. Tentunya perjalanan ini tujuannya adalah untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Yang kedua adalah orang yang sedang sakit parah, artinya orang tersebut tidak memungkinkan untuk bisa banyak bergerak. Yang ketiga adalah orang yang sedang terkena musibah, baik itu kebanjiran, tanah longsor, gunung meletus, atau musibah-musibah yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak kasus berikut ini. Pak Heru melakukan perjalanan dari Purworejo, Jawa Tengah menuju kota Tangerang, Provinsi Banten. Beliau berangkat pukul 7 pagi dan diperkirakan sampai ke tempat tujuan pukul 2 siang di hari berikutnya. Berarti beliau melewati beberapa sholat fardu. Bagaimana cara beliau melaksanakan sholatnya? Nah, setelah menyimak kasus tersebut, maka muncul pertanyaan, bagaimana cara Pak Heru melaksanakan sholat fardunya? Karena Pak Heru melakukan perjalanan selama 2 hari, maka di hari yang pertama, beliau melewati 4 sholat fardu, yaitu zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ada cara yang pertama yaitu dengan cara menjamak sholat. Yang pertama zuhur dengan asar itu bisa dilakukan dengan sholat jamak, baik secara jamak takdim maupun jamak takhir. Sama halnya dengan maghrib dan isya, itu juga bisa dilaksanakan dengan sholat jamak takdim maupun jamak takhir. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara qasar, yaitu meringkas jumlah rakaat sholat fardu yang memiliki 4 rakaat. Artinya di sini yang bisa qasar hanya zuhur, asar, dan isya. Kemudian cara yang ketiga yaitu menjamak qasar sekaligus antara zuhur dengan asar, itu bisa dijamak qasar, yaitu digabungkan sekaligus diringkas jumlah rakaatnya. Kemudian yang maghrib dengan isya itu juga bisa dijamak sekaligus qasar. Tapi ingat, untuk waktu sholat maghrib itu tidak bisa qasar atau diringkas jumlah rakaatnya, hanya bisa dijamak dengan sholat isya. Di hari yang kedua, maka Pak Heru melewati 2 sholat fardu, yaitu subuh dan juga zuhur. Untuk subuh sendiri itu
itu dilakukan seperti biasa, tidak bisa dijamak maupun dikosor atau diringkas jumlah rakaatnya. Untuk sholat zuhur sendiri itu dilakukan pada waktunya karena sudah sampai di tempat tujuan. Kita dilaksanakan seperti biasa, tidak dijamak maupun dikosor. Baik, itulah penjelasan tentang sholat jamak dan sholat qasar. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.